Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham dari sektor finance. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup cukup bagus 0,83% ke harga 7.200 dan transaksi sampai saja buat video ini di 9,6 triliun, masih di bawah 10 triliun ya, bisa dikatakan sepi minggu ini dan tutupannya ternyata di 7.195, diturunin 5 poin. Langsung saja ke teknikannya. Untuk IHSG cukup oke karena hari ini volumenya besar dan dia hari ini kembali membentuk higher high dan nggak membentuk lower low. Jadi aman nggak aman? Harusnya aman. Yang penting Senin jangan sampai koreksi lagi jebol 7120. Kalau jebol ya udah 7.000 sampai 6.900. Nah, nggak nyampe sih 6.900. Ya kemungkinan 6.900. Nah ini maksimal. Tapi harusnya minggu ini nih bisa jadi konfirmasi untuk dia kembali reversal. Walaupun memang belum kuat, volume juga masih kecil, tapi ada peluang karena candle minggu ini doji. Jadi minggu depan bisa pembentukan pola morning star dan ya udah siap-siap di Desember reversal. Reversalnya kuncinya berapa sih? 7.400, 7.450 kalau melihat dari time frame weekly-nya. Kalau Desember tembus awal Desember udah valid. Yang penting minggu depan rebound. Jangan sampai membentuk candle merah tutupan market. Pokoknya tutupan market minggu depan mestinya kalau bisa di atas 7.300. Ya menarik tuh. Jadi ada peluang Desember kembali uptrend untuk IHSG. Itu aja. Langsung saja ke saham pertama, itu ada BBNI yang ditutup di harga 4.840, menguat 2,54%. BBNI sudah ada tanda-tanda reversal juga. Kemarin sempat jebol 4.800 dan hari ini kembali rebound. Memang secara MACD masih belum kuat, masih melandai, masih dead cross. Tapi hari ini volume cukup besar dan sepertinya ada tanda-tanda teknikal rebound dan selesai koreksinya. Kalau kita hitung pola cup and handle terbaliknya ini ya sekitaran ini. Kita hitung dari atas, apakah sudah tercapai? Ya sekitaran itulah. Kalau menurut saya, kalau minggu depan dia jebol lagi 4.750 udah downtrend. Tapi masalah nggak kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss? Nggak masalah. Pokoknya kalau Bapak Ibu punya harga di bawah 5.000 tuh oke lah. Asal sabar, mudah-mudahan Desember valid breakout 5.000 kuncinya minggu depan atau awal pertama Desember tembus uptrend. Ya siap-siap bangkit lah. Itu aja untuk BBNI dan coba lihat time frame weekly-nya dulu. Weekly-nya bagus, volumenya kecil. Tapi ya berkurang, ada buying power juga. Kenapa buying power? Ya kemungkinan besar big fund manager juga mulai cover. Karena menurut mereka ini bisa dikatakan sudah cukup murah. Karena kalau dari high-nya di September dia ada turun 18% sampai 19%. Itu ideal untuk di cover. Untuk mulai dicicil beli. Harusnya mulai cicil beli itu di bawah 5.000 tuh bisa cicil beli. Sabar tunggu ya, namanya market kalau belum ada flow yang cukup kuat, masih seller kuat ya masih turun. Tapi mulai terbatas. Kita lihatlah, tapi kalaupun misalnya minggu depan jebol lagi tuh 4.750 udah 4.400 nih lah. First down aja lagi. Jadi double bottom. Pokoknya polanya ini kalau nggak double bottom seperti ini, cup and handle. Seperti apa nih? Seperti ini. Ya kalau dia mau cup handle berarti minggu depan harus bisa di atas 5.000 tutupannya. Menarik kalau dia minggu depan di atas 5.000 tutupan. BBNI itu aja. BMRI yang ditutup di harga 6.250 menguat 1,62%. BMRI di time frame weekly-nya ada perlawanan 6.200 sepertinya cukup kuat menahan harga walaupun memang minggu ini dia membentuk lower high lower low. Secara time frame weekly-nya memang kurang bagus ya karena membentuk lower low, tapi di time frame daily itu ada candle bullish engulfing dan bagusnya menutup penuh candle hijau dan dia di atas 6.200. Jadi aman nggak? Aman harusnya ya. Tinggal minggu depan kalau Senin kembali rebound udah siap-siap bangkit. Yang penting kalau Bapak Ibu mau trading pendek jangan jebol lagi 6.150. Kalau jebol
sangat mungkin 6.000 sampai 5.800. Ada potensi double bottom? Iya, potensi double bottom antara cup and handle, sama pola-pola Big Bang yang sudah saya analisa nih. BMRI itu kalau nggak double bottom cup and handle, sama BMRI kalau nggak double bottom akan membentuk pola cup handle. Nih double bottomnya berarti dia harus turun ke bawah 6.000 sampai 5.800. Tapi kalau mau memang pola cup and handle minggu ini berarti sudah selesai koreksinya. Ya kita lihat aja. Pokoknya kalaupun Bapak Ibu nggak pakai stop loss juga nggak masalah. Average down aja. Itu untuk BMRI. Ya menarik nggak? Masih menarik. Apalagi minggu depan bisa tembus 6.400 saja. Udah oke tuh. Sinyal-sinyal Desember bisa mematahkan trend downtrend. Di mana dia mematahkan trend downtrend? Kalau tembus 6.400. Ya angka genap lah sekalian, 6.500. Tembus siap-siap. Selesai downtrendnya ini dan bangkit lagi untuk BMRI. Itu aja. Lanjut. BBRI yang ditutup di 4.400 menguat 3,52%. Langsung saja ke tekniknya. BBRI langsung ditutup gap kemarin ya. Kemarin itu sebenarnya nggak ada gap. Kenapa? Ada ekor kan juga. Jadi kemana arahnya? Ke atas. Tapi titik amannya berapa? Ya ini saya gambar ulang dulu ya. Kita pakai yang dari high-nya ini. Nah sebenarnya kalau melihat kondisi ini 4.500 sudah cukup oke lah. Kalau dia minggu depan ya. Gak usah jauh-jauh 4.500. Tapi kalau lebih dari itu sih udah semakin valid. Buying power memang kuat dan ada bandarnya, ada flow-nya. Saat ini kalau BBRI udah gak ada lagi cup and handle, double bottom. Udahlah, walaupun gak pas-pas banget di 4.000-an, ya udah ini selesai lah 4.250-nya nih ya. Minggu depan tembus 4.500. Udah siap-siap bangkit double bottom. Di Desember bisa sampai 5.500. Lumayan juga ya. 20%. Bisa nggak ya? Bapak Ibu hitung aja. Juni sampai September 3 bulan. Nih. Nih Agustus sampai September. Berapa persen nih dia? Kalau memang bullish ada flow ya sangat mungkin tuh. 20% sih. Bisa-bisa aja tuh. Ya. Jadi nggak usah takut lah. Bisa BBRI. Kalau memang flow-nya ada di Desember tuh 20% ada peluang. Disclaimer tapi jangan melihat juga ya. Wah, Desember bisa 20%. Dia udah di 5.000 nih, udah floating profit 10%. Tiba-tiba turun balik BP jebol. Aduh di hot lagi. Wah, ini bisa bilangnya ke 20%. Nah, itu jangan juga ya. Kita sudah mengalami pengalaman juga ya. Contohnya saham-saham properti itu yang perkiraannya November nih bullish, aduh ternyata kena sembelih semua ya properti kecuali Pani juga akhirnya juga kan agak turun. Nah disembelih juga. Nah itu kita menghindar yang seperti itu ya. Pokoknya kita pasang trailing stop walaupun kita nggak maksimal profitnya, yang penting profit dan portfolio bertumbuh ya. Itu aja. Untuk BBRI kita lihat minggu depan tembus 4.500 4.600 bagus. Seharusnya harga sekarang tuh harga bagus lah Bapak Ibu kumpul-kumpul. Sepertinya sudah selesai koreksinya. Kecil kemungkinan kalau jebol sampai 4.200 lagi BBRI. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 9.850 sama harga penutupan hari sebelumnya. BBCA saat ini masih downtrend, belum kemana-mana nih ya. Baru ex-date kemarin dividen ya. Tapi sudah sepertinya kita lihat beli sekarang atau besok kalau rebound 1% nekat buy on breakout aja ya. Pokoknya minggu depan ya, maksudnya bukan besok, minggu depan tembus 10.000 aman, titik amannya udah. Siap-siap kemana lagi ya, gak usah jauh-jauh, gak usah muluk-muluk. Kalau dikasih 7-10% di Desember udah bagus BBCA ya. Kita lihat tembus 10.000 dulu minggu depan kuncinya. Lanjut BBTN yang ditutup di harga 1.260 menguat 1,2%. BBTN saat ini sepertinya juga selesai turunnya. Risknya kecil nih kalau Bapak Ibu berminat. 1140 udah 2% buang aja lah. Kalau dikoreksi minggu depan 2% tuh menurut saya buang aja. Tapi kalau Bapak Ibu masih yakin, ya support kuatnya itu 1180. Tapi harusnya minggu depan rebound kalau mau bagus. Bapak Ibu perhatikan dia udah 5 minggu terus turun dan terakhir turunnya volumenya biasa aja. Mestinya minggu depan ada perlawanan. Kita lihat minggu depan untuk BBTN. Itu aja. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.540 menguat 0,79%.
Langsung saja ke tekniknya BDMN. Wah, udah nih, udah ada sinyal memang ke atas. MACD-nya sudah golden cross arahnya ke atas dan juga ya menarik. Boleh beli nggak boleh. Pokoknya ingat jebol 2.500 minggu depan, pertimbangkan stop loss paling 3% maksimal lah. 2470, 2480 buang aja kalau koreksi. Jadi nggak dalam lah, mungkin 2,5% aja. Targetnya kemana? Minggu depan itu harus di atas 2.600. Jumat minggu depan kalau tutup di atas 2.600 sangat mungkin di Desember menguji resisten kuatnya 2.700 tembus, siap-siap bangkit uptrend BDMN. Itu aja. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 2.730 menguat 2,63%. Arto saat ini bagus, sudah di atas 2.600. Ini harus dijaga nih 2.600-nya. Kalau dia ada koreksi ke situ itu menarik. Kalau dikasih ya, apakah dikasih itu yang menjadi pertanyaan. Kalau dilihat time frame, kalau dilihat MACD-nya sudah golden cross, coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya pasti bagus tuh. Candle-nya menutup penuh candle minggu lalu, walaupun nggak sebesar volume minggu lalu, tapi sudah bagus. Jadi kalau ada koreksi 2.600, kuncinya 2.600 nggak boleh jebol minggu depan. Ya, dan neckline-nya di berapa? 3.100, 3.000 tembus uptrend, siap-siap. Gambaran saya masih sama. Kalau ya ini kalau dia selesai koreksinya sebenarnya 3.500 tuh resisten kuat, tapi kita pakai 3.000 berapa tadi? 3.100, 3.000 itu tembus siap-siap bangkit lah. Time frame daily-nya ini. Ya pokoknya 3.000 itu udah menarik kalau tembus. Kita lihat minggu depan. Arto. Pokoknya kalau ada koreksi deket-deket 2.600 tuh beli, stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 2.600. Mending stop loss dulu. Lanjut BTPS yang ditutup di harga 935 menguat 2,74%. BTPS saat ini juga udah ini Bapak Ibu kumpulin. Cut loss-nya memang agak dalam 5%. Kenapa? Karena ya belinya agak tinggi. Jauh dari 900 kan. Tapi masih bisa nggak beli? Boleh. Tapi disclaimer. Ya 5% lah Bapak Ibu cut loss. Dengan reward minimal 2 kali lipatnya. Ke 1000, 1025 tuh 10%. Pokoknya minggu depan harus reversal dia. Kalau memang mau bagus minggu depan udah harus jalan. Sudah melihat kondisi seperti ini ya. Mestinya jalan BTPS. Disclaimer dianalisa kembali. Lanjut NISP yang ditutup di harga 1.340 sama harga penutupan hari sebelumnya. NISP siap-siap rebound. Minggu depan kalau tembus 1.380 bangkit lah. Lanjut uptrend nih. Ya, minggu depan beli sekarang aja kalau Bapak Ibu berminat. Atau koreksi-koreksi tipis Senin beli. Harusnya pun nggak ada koreksi lagi. Itu ya, tapi siap-siap jebol 1.300 pertimbangkan stop loss saja dulu. NISP. Lanjut NGA yang ditutup dengan 1.765 menguat 1,43%. Langsung saja ke tekniknya BNGA. Nah ini mulai melawan ya. Time frame daily-nya dia sempat jebol 1.750, kemudian dia naik lagi. Coba kita hapus, kita lihat time frame weekly-nya seperti apa. Ada ekor panjang juga. Nah ini sepertinya memang dikuat ya, support 1750-nya. Ya support kuatnya ya memang di sini harusnya ya. Pokoknya ingat BNGA kalau minggu depan jebol 1750 buang. 2% aja cut loss saja dulu. Harus langsung rebound minggu depan. Kalau dia tembus 1.800 minggu depan. Jumat maksimal tembus 1.800, siap-siap bangkit. Udah nggak ada cerita lagi nggak bangkit. Ya kita lihat. Trend sudah selesai. Dan siap-siap ke atas untuk BNGA. Lanjut. Saham terakhir BRIS yang luar biasa hari ini naik 9,6% ke harga 2.950. Langsung saja ke tekniknya. BRIS luar biasa nih. Ini rekomendasi saya, mungkin ada yang kena stop loss karena saya kemarin kena stop loss 2,5% ya, tapi hari ini saya buyback dengan cara masuknya scalping. Saya lihat wah ada buying power nih, bagus nih. Dia tembus lagi. Dia 2.750, 2.800-nya tembus. Wah, saya buyback. Saya nggak beli harga bawah juga. Hari ini nggak bottom. Saya beli tengah-tengah. Saya lihat kondisi bid overnya bagus nih. Ya udah saya beli. Dengan resiko kalau gagal ya saya stop loss lagi mungkin 2%. Jadi ya kalau dihitung saya maksimal cut loss-nya 5%. Ideal nggak ideal? Ya kemarin cut loss 2% lebih. Dan hari ini saya dapat tuh di 2770.
Nih berapa persen tadi saya lupa, udah 770 pas dia tembus saya beli. Terus hari ini saya masih hot karena dia di atas 2.900 kecuali jebol 2.900 kemarin. Hari ini ya saya TP. Jadi kalaupun saya jebol 2.900 itu TP tadi ya ketutup rugi saya kemarin. Walaupun profit saya cuma 1%. Ya seharusnya seperti itu. Tapi kalau ada di grup yang tetap hold ya, karena tipis saja tuh beda penutupan dan harga stop loss. Dan hari ini kemudian rebound. Nah, mungkin sekarang sudah floating profit nih karena belinya di 2.800. Waktu itu saya infokan sampai 28 sampai 2760 kalau nggak salah, apa 2770. Nah, itu ya. Dan ya sekarang mungkin mereka sekarang lagi profit 5%, lumayan. Kalau ada yang bungkus selamat profit ya. Dan seperti itu, yang seperti ini nih gimana? Nyesel dong kemarin cut loss. Enggak juga, karena ya saya punya sistem trading yang sudah saya nyaman. Lebih baik saya cut loss dulu ya sesuai sistem trading saya, dan mungkin besok saya buyback. Yang seperti ini kan jarang-jarang terjadi. Yang jebol support tiba-tiba naik lagi. Ini contohnya ya, dia jebol support melorot makin dalam ya. Bimbang tuh kalau yang beli di 3.000 tuh bimbang kalau turun dalam. Nah itu. Nih contohnya jarang. Yang jebol support kembali naik itu jarang nih. Ini terlalu dalam kemarin jebolnya, makanya saya stop dulu. Jadi seperti itu untuk BRIS. Kalau menurut saya ini gambar ulang aja biar rapi ya. Sudah selesai koreksinya, udah selesai swing low-nya. Potensi tetap bangkit ya. Supportnya Bapak Ibu nggak perlu jauh-jauh seperti kemarin, pakai 2.800 support itu harus dijaga. Kalau sampai jebol lagi gagal beneran, serius gagal. Coba lihat time frame weekly-nya. Tuh, candlenya juga bagus, volume juga besar. Harusnya ini benar-benar rejection. Berarti minggu depan tuh berpeluang 3.200 menguji resistennya. Karena supportnya minggu ini kembali dipertahankan 2.800 walaupun dia membentuk lower low. Kemarin tuh memang ya cukup dalam. Ya sebenarnya ini bisa juga sih, cuman ya saya tetap pakai yang dekat-dekat nih aja. Ya itu aja untuk BRIS. Jadi aman nggak? Aman harusnya BRIS. Ya tinggal gimana Bapak Ibu mau entry lagi. 2.800 support harus dijaga. BRIS itu aja. Saham terakhir itu aja untuk BRIS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.